3, 2. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Suparjo SH, kepada yang terhormat Direktur PT Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sugiarso, kepada yang terhormat dan yang kita cintai guru kita selaku penceramah pada sore hari ini, yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LC.MA, dan kepada yang terhormat juga Bapak Ibu karyawan-karyawati Absolute Group yang hadir secara offline langsung di musola dan menyaksikan secara online di seluruh lokasi yang berada di hampir seluruh Indonesia. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mencurahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tausiah sore hari ini dengan keadaan yang insya Allah sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Semoga tausiah sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu serta wawasan untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti biasa saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Dengan acara yang pertama adalah pembukaan yang akan kita laksanakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua adalah acara inti, penyampaian tausiah. Dengan isi tausiah kita akan melanjutkan dari tausiah yang sebelumnya, itu pembahasan terkait hadis, kitab hadis Arba'in. Dan acara yang ketiga adalah penutup dan dibarengi oleh pembacaan doa oleh guru kita langsung, yaitu Habib Abdurrahman Assegaf. Baik, kita langsung mulai saja. Acara yang pertama adalah pembukaan dengan membacakan Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu acara inti, penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Assegaf. Di waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini langsung kita melanjutkan pembahasan kita masih di hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat yang sudah kita bahas kemarin tentang perawi hadisnya, yaitu Umar ibn Khattab. Dikatakan di situ, qala al-ma'alif rahimahumullah wa nafa'na bi bidarain amin, an amiril mu'minin Abi Habsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari pimpinan orang mukmin yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan ini sudah kita bahas tentang Umar ibn Khattab. Oleh karena itu di sore hari ini langsung kita masuk ke matan atau isi daripada hadisnya. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini namanya hadis yang muttasil, yang nyambung ke Rasul, karena langsung dia mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad?
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal-amal itu tergantung daripada niat-niatnya. Innama itu hanya saja, al-a'malu bentuk jamak daripada amal. Kalau satu amal, kalau a'mal artinya banyak. Jadi hanya saja amal-amal itu bin niat, tergantung daripada niat-niatnya. Jadi kalau niat satu, niat artinya niat-niat. Karena memang disebutnya amal-amal, maka dibarengi dengan niat-niat. Jadi sungguh amal-amal itu tergantung daripada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja likulli imri'in bagi setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Nah, ini kalimat yang pertama yang dibahas di dalam hadis ini. Jadi kata Rasul, sungguh amal itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan a'mal? A'mal itu innamal a'mal itu perbuatan. Jadi bentuk jamaknya a'mal, bentuk satunya apa? Amal. Amal itu artinya perbuatan. Makanya kurang pas kalau orang menerjemahkan hadis yang begini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ulah. Ada hadis sahih diriwayatkan Abu Hurairah dan yang lainnya. Rasul pernah bilang begini, idza mata ibnu adam, apabila manusia meninggal, in qata'a, terputusnya amalnya. Jadi apabila manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, atau anak yang soleh. Di situ terputus amal. Ada orang yang menerjemahkan terputus pahala. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa didoain, nggak bisa, pokoknya udah mati aja selesai, nggak pakai apa, nggak bisa dikirimin pahala karena terputus kecuali 3. Nah, ini salah terjemah. Amal itu bukan pahala. Pahala itu dalam bahasa Arab al-ajru wa thawab, itu pahala. Tapi kalau amal itu ini perbuatan. Orang kalau udah mati, putuslah perbuatannya, ya nggak bisa berbuat lagi kalau udah mati. Orang kalau sudah meninggal, sudah wafat, ya nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa, nggak bisa zakat, nggak bisa ta'lim, nggak bisa baca Quran, kecuali 3, seperti tetap lagi seperti apa, hidup dia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Intinya amal itu bukan pahala. Jadi kalau menerjemahkan apabila orang sudah mati nggak bisa dikirimin doa, sudah putus, nah itu menerjemahkan pahala, seakan-akan orang yang sudah mati putuslah pahalanya. Padahal bukan pahala. Amal itu adalah perbuatan. Jadi salah terjemah, akhirnya salah pemahaman, karena diterjemahkan amal itu pahala. Jadi kalau kita di Timur Tengah misalkan ketemu orang Arab, ditanya ma'amalu, artinya apa kerjaanmu, bukan apa pahalamu. Amal itu adalah apa? Kegiatan, pekerjaan. Jadi sesungguhnya amal-amal atau kegiatan-kegiatan itu bin niat, tergantung daripada niatnya. Ternyata ini menjadi rukun semua ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah, kalau kita bicara tentang ibadah, rukunnya yang pertama pasti niat. Haji, rukun pertama apa? Niat. Sholat, niat. Puasa, niat. Zakat, niat. Semua niat. Bahkan niat ini menjadi penentu diterima tidak diterimanya ibadah, tergantung daripada niat. Makanya di sini pakai kalimat innamal a'malu niat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Jadi niat itu bisa menjadi penentu diterima dan tidak diterima ibadah. Yang kedua, niat itu bisa membedakan antara yang wajib dan sunnah. Bahkan yang ibadah dan tidak ibadah tergantung daripada niat. Misalkan saya niat, bedanya sholat qobliyah misalkan, atau sholat qobliyah subuh dengan subuh yang tidak pakai kunut, sama. Bedanya qobliyah subuh, niatnya qobliyah subuh, yang subuh niatnya subuh. Jadi letaknya itu dibeda di niat. Orang bedanya mandi biasa dengan mandi junub, bedanya di mana? Di niat saja. Dia mandi junub basah seluruh ininya, niat yang beda. Yang membedakan antara niat dengan yang membedakan antara mandi biasa dan mandi junub, niat. Yang membedakan antara mandi Jumat sama mandi junub, niat. Yang membedakan antara mandi sunnah Jumat dengan mandi biasa, niat.
Jadi niat itu bisa menjadi pembeda ibadah. Jadi yang pertama, niat itu bisa menjadi penentu sah dan tidak sahnya ibadah. Yang kedua, niat itu bisa membedakan antara yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah mubah. Itu bisa. Tadinya mandi biasa, Bapak kalau Jumat pagi mandi biasa, ya sudah dapat, nggak ada pahalanya. Tapi ketika tadi Jumat mandi niatnya niat untuk sholat Jumat, mandi Jumat, sunnah tuh, mandinya sama, sikat gigi sama, pakai sabun sama, cuman bedanya di niat doang. Yang tadinya tidak ibadah menjadi ibadah. Jadi rukun itu niat itu luar biasa. Yang pertama menjadi penentu sah tidak sahnya ibadah. Yang kedua, niat itu menjadi pembeda antara yang wajib dan sunnah. Yang ketiga, menjadi ibadah dan tidak ibadah. Niat. Misalkan niat menjadi penentu ibadah tidak ibadah. Misalkan saya memelihara ikan, saya kasih makan ikannya. Waktu ditanya, Ustadz, kenapa kasih makan tuh ikan koi, kenapa dikasih makan? Ini mahal, kalau saya nggak kasih makan mati, rugi saya. Ini harga 300-an satu ekor, yang gede 600. Kalau saya nggak kasih makan mati, nyesek kita. Terus berarti saya ngasih makan karena harga, berarti nggak ada pahala saya. Itu mubah karena milik kita. Tapi kenapa Ustadz kasih makan? Ini makhluk Allah, saya pelihara, berarti saya wajib ngasih makan. Kalau enggak saya dolim. Ngasih makannya ada pahala tuh, tergantung daripada apa, peletnya sama, ngasih makan sama, cuman bedanya niat. Yang satu niat karena ibadah, ini makhluk Allah, kalau saya nggak kasih makan dolim di bawah saya. Sama kita miara burung, kenapa tuh kasih makan tuh burung? Harganya mahal, takut mati, ya udah nggak dapat pahala. Tapi kenapa kasih makan? Ini makhluk Allah, saya udah penjara, saya kurung, nggak dikasih makan pula, mati, dosa gitu. Nah, jadi perbuatan yang mubah itu menjadi ibadah tergantung daripada niat. Maaf, antum nyiramin pohon nih, pohon itu jadi ibadah. Kenapa antum nyari pohon? Ini pohonnya mahal, nggak dapat ibadah. Antum kenapa nyari pohon? Ini pohon makhluk Allah, bertasbih. Kan Allah sudah bilang, Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Ikan, burung, pohon-pohon ini bertasbih. Ketika antum siram, dia hidup. Karena hidupnya lewat siraman kita, dia bertasbih, tasbihnya dapat pahalanya, dapat ibadah tuh. Gara-gara apa? Niat. Maka niat ini kelihatannya kecil tapi menjadi apa? Besar di dalam ibadah. Bahkan sesuatu kewajiban yang tidak mengandung pahala bisa menjadi pahala. Misalkan begini, saya punya utang, saya punya utang beli motor nyicil sama si fulan, saya ngutang. Terus setiap bulan saya bayar. Kenapa Anda bayar utangnya? Ya kalau nggak dibayar, debt collector nongol terus. Jadi dia takut sama debt collector, dia takut sama tagihan, takut nanti diperkarakan karena nggak bayar, nggak dapat pahala untuk bayar utang. Kenapa untuk bayar utang? Kewajiban saya sebagai seorang muslim. Kalau utang harus apa? Bayar. Saya bayar karena Allah dan Rasul, bukan karena takut apa? Kasus dan seterusnya. Antum dapat pahala. Padahal itu hal yang sesuatu yang biasa tapi akan bernilai ibadah. Ternyata niat itu merubah sesuatu yang bernilai yang sesuatu tidak bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah. Bahkan kata para ulama, dengan niat yang tadinya mubah menjadi ibadah. Mubah menjadi ibadah. Tidur itu kan mubah ya. Makan itu kan mubah. Antum nggak makan terserah, nggak dosa. Paling kelaparan, paling teler, nyungsep. Kenapa nggak teler nggak bisa bekerja, nggak makan, salah sendiri. Jadi makan itu mubah, minum itu mubah. Tapi itu akan menjadi ibadah kalau diniatkan niat yang baik. Kenapa Bapak tidur, Ibu tidur di malam hari, nggak terlalu malam ya? Saya niat supaya nanti subuh bisa bangun. Kenapa saya nggak tidur terlalu malam? Biar subuh bisa bangun. Maka tidurnya jadi ibadah itu. Kenapa? Karena tidurnya itu untuk mempersiapkan ibadah subuh. Kenapa Bapak makan, minum? Biar punya tenaga, biar menjalankan ibadah, menjalankan amanat. Saya sudah dapat amanat nih, biar saya bisa bekerja dengan baik, saya makan. Makannya dari ibadah itu. Kenapa? Karena dia makan biar punya tenaga untuk melaksanakan kewajiban. Maka makan yang tadinya mubah menjadi ibadah. Nah ini pentingnya niat. Makanya Nabi bilang, innamal a'malu binniyat.
semua amal itu tergantung dari niatnya. Kalau diniatkan ibadah, dapat ibadah. Kalau diniatkan maksiat, maksiat. Kenapa Anda tidur habis isya langsung tidur? Ntar malam udah ada rencana jam 4 bangun mau naik pagar tetangga, mau ngambil apa? Berarti tidurnya itu maksiat. Tidurnya maksiat karena udah niat untuk apa? Ngumpulin tenaga biar seger latih malam untuk maksiat, jadi maksiat tidurnya. Jadi tidurnya yang sama bisa bernilai ibadah, bisa bernilai maksiat, bisa bernilai mubah, tergantung dari innamal a'malu binniyat. Jadi luar biasa ini niat ini mencakup. Kalau kata Imam Syafi'i, agama itu, amal Islam itu ada 3 macam. Syariat Islam itu ada 3 macam. Ada yang berbentuk perbuatan, ada yang berbentuk perkataan, ada yang berbentuk hati. Maka kalau siapa yang memahami hadis ini berarti sepertiga agama sudah paham. Karena yang berbentuk hati itu tercantum di dalam satu hadis, innamal a'malu binniyat. Jadi kita sudah sepertiga agama sudah paham tuh kata Imam Syafi'i. Kalau memahami hadis innamal a'malu binniyat. Karena memang ibadah itu pasti ada 3. Kalau nggak ibadah mengandung perkataan, atau perbuatan, atau hati, atau mengandung ketiga-tiganya. Jadi ini adalah sepertiga dari agama. Subhanallah, hadis yang sangat singkat tapi maknanya yang luar biasa. Itu adalah niat. Jadi kedudukan niat seperti tadi ya, menentukan sah dan tidak sahnya sebuah ibadah, membedakan antara yang wajib dan sunnah, merubah sesuatu yang yang tidak wajib, tidak ibadah menjadi ibadah, yang tidak bernilai ibadah menjadi nilai ibadah, bahkan yang mubah menjadi ibadah dengan niat tadi. Kemudian apa sih niat itu, Ustaz? Memang niat itu sudah menjadi bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Niat ya niat. Tapi kalau di dalam bahasa Arab niat itu, kalau di dalam bahasa ulama dikatakan al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Niat itu adalah al-qasdu, keinginan, al-muqtarinu yang diiringi bil fi'li, dengan pekerjaan. Jadi keinginan hati yang diiringi dengan perbuatan itu namanya niat. Jadi kalau bahasa awamnya itu beda tuh antar kepengen dengan niat. Bapak lagi di bawah, duduk, ibu di bawah, Pak nggak ikut pengajian di atas. Pengen sih, tapi duduk terus di situ nggak bergerak. Itu namanya pengen, bukan niat itu. Insya Allah lah saat udah dapat niatnya. Walau di pos terus duduk aja di situ. Kan inama niatul mukmin khairum min amali, kata. Niat orang mukmin lebih baik daripada amal, nggak bergerak. Itu bukan niat. Niat itu al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li, keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Nah itu baru niat namanya. Niat taklim, jalan dia mau kemana, ke majelis, tiba-tiba di tengah jalan kepleset, nggak bisa bergerak, keseleo di depan, itu dapat pahala itu sudah itu. Karena niatnya itu sudah dapat tuh, walaupun nggak nyampe di majelis. Tapi kalau diem di tempat, nggak talim, pengen sih, ada niat tapi nggak bergerak, itu bukan niat namanya. Saya niat tidur jam 9 malam, saya pasang alarm di handphone, bangun 3:30 biar bisa tahajud, saya tidur. Itu namanya niat tuh. Pas malam 3:30 bunyi berkali-kali, kagak bangun juga, gaya doang alarm, ada 4 handphone semua alarm semua, bunyi 1, habis ini bunyi 1, tetap aja nggak bangun. Dapat tuh pahala tuh, dapat pahala tuh, itu niat tuh. Tapi jangan udah niat, yang penting dapat niat, didiemin enggak. Dia memang lagi capek, mungkin malum tadi pagi kerjanya lembur, mungkin jadi kecapean, jadi nggak kebangun, dapat pahala. Kenapa? Dia sudah tidur awal waktu, nasang alarm, itu sudah tuh, itu ada namanya pekerjaan. Tapi tidurnya 12:30, alarm nggak dipasang, mau bangun 3:30, nanti pengennya tahajud, tidurnya jam 2, itu bukan niat itu memang udah pasti lewat itu. Jadi dia nggak ada usaha untuk bangun, maka nggak dihitung niat. Yang dihitung niat itu ada usaha. Insya Allah nanti malam ada silaturahim di rumah teman saya Fulan, sekaligus ada pengajian, saya mau datang. Waktu udah disiapkan, motor udah disiapkan, bahkan ada yang ngajak jalan, lu nggak, saya ada pengajian ntar. Udah siap tuh bener, udah disiapin, hujan kenceng nggak bisa bergerak, dapat pahala aja.
itu udah niat karena udah disiapin. Tapi kalau yang model tadi kan banyak yang begitu, nonton sinetron, nonton film, ada pengajian, lu nggak ikut, pengen sih ikut, hati sih pengen, niat sih, cuman bentar ya nunggu. Nah, itu bukan niat, itu apa? Nggak ada usaha itu. Tapi ini namanya keinginan, bukan keinginan. Niat itu adalah keinginan yang diiringi dengan perbuatan. Kan banyak ya orang yang kata Rasul, niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dia sudah bekerja, dia sudah jalan, dia mau silaturahim ke rumah temannya, ke rumah sahabatnya. Tiba-tiba ban bocor, boton, akhirnya nggak sampai, nggak dapat, tetap dapat pahala. Ini niatnya sudah sampai. Ada orang berhaji, udah daftar, taunya meninggal sebelum berangkat, tetap dapat. Makanya kalau urusan haji nggak usah mikir kapan berangkat. Kalau nunggu kapan berangkat nggak bakal daftar gitu. Daftar ONH biasa sekarang 30 tahun baru berangkat. Yang kita, waduh, saya umur sekarang 40, bayar 30-70 tahun. Nah udah lemes, udah nggak usah haji dah, mikirin berangkat. Daftar aja, udah daftar, antum sudah dapat tuh, bahasa kita sudah dapat niat tuh. Nggak taunya belum sampai 30 tahun meninggal dapat pahala haji. Orang ini walaupun belum berhaji sudah berhaji di hadapan Allah karena dia sudah bayar. Maka walaupun berapa puluh tahun nggak usah mikirin, yang punya duit langsung saja apa? Daftarkan dirinya, nggak usah mikirin berangkat. Di Jakarta itu kalau nggak salah udah 20-an tahun. Kalau kita daftar sekarang umur 25, ya 55 atau 45 berangkat. 20 tahun itu paling cepat, bisa 20 sampai 30. Bahkan di beberapa wilayah Kalimantan sampai 45 tahun. Daftar 20 tahun, berangkat 65 apa? Pas udah 65 aturan keluar, 65 nggak boleh berangkat, selesai udah apa? Selesai, nggak bisa haji. Tapi jangan mikirin itu, yang penting apa? Daftar, urusan berangkat nggak berangkat, yang penting saya sudah niati. Itu namanya niat. Tapi kalau ditanya, Pak mau haji, pengen nggak haji? Ada sih niat, pengen banget, niat, duitnya ada tapi nggak mau daftar. Itu bukan niat, itu namanya itu. Apa tuh namanya? Pengen doang tapi nggak mau bergerak. Niat itu bergerak. Nah itu niat. Nah seperti itulah niat. Dan niat di dalam ibadah itu niat dalam artian umum. Niat di dalam ibadah itu dilakukan di dekat amalnya. Jadi niat itu dilakukan di dekat amal. Misalkan saya mau pergi haji, sudah berangkat, jangan niatnya dari sini, nawaitul hajja atau labbaik Allahumma hajjan, nggak bisa. Pas habis niat labbaik, talbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik, dari apa? Dari Kramat Jati, udah dari sini udah labbaik Allahumma labbaik. Belum Pak, niatnya di sono dekat mikot namanya. Jadi berangkat dulu sampai sebelum Jeddah ada namanya Yalamlam, atau di Jeddah turun, di situ baru niat haji atau niat umrah, baru talbiyah dari sono. Jangan talbiyah dari sini, kejauhan, belum nyampe. Namanya niat itu dekat dengan pekerjaan. Yang dari Madinah atau yang dari Jakarta langsung ke Madinah belum ada niat. Ke Madinah aja dulu biasa, nginep 3 hari 4 hari, langsung ke Bir Ali. Di Bir Ali itu mau menuju ke Mekah, baru niat di situ. Namanya ada mikot, tempat mulai niat, baru sih niat. Kalau di sini kejauhan, namanya niat itu dekat dengan tempat apa? Ibadah. Saya mau puasa, yang bagus tuh niatnya waktu mau subuh, sahur. Waktu sahur tuh niat. Itu adalah yang namanya tempat ibadah. Apapun. Jadi sholat pun begitu. Yang bagus niat itu di waktu mendekati sholat. Jangan langsung datang ke sini, Allahu Akbar. Pak, nggak niat. Allah Maha tahu niat saya. Wah, Allah Maha tahu niat. Kalau masalah tahu mah Allah udah pasti Maha tahu, nggak usah dikasih tahu. Ada yang masuk sini, Allah Akbar. Pak, nggak niat. Saya udah niat dari apa? Dari ruangan saya udah niat sholat asar. Jadi udah cukup. Enggak. Niat itu yang dekat dengan pekerjaan. Udah wudu, berdiri, tenang dikit, niat tuh dalam hati. Allah Akbar. Atau yang dilafalkan juga nggak apa-apa. Usolli fardhu. Tapi usolanya di sini. Jangan usolinya di mana? Ruangan. Usolli fardhu asri. Sampai Allah Akbar. Nggak pakai niat Pak. Udah niat dari sono, kejauhan itu niatnya. Wudu juga begitu. Wudu tuh niatnya saat basuh tangan pas sebelah.
Waktu mau masuk ini baru ada niat dalam hati untuk membersihkan apa? Dari hadas kecil. Itulah namanya niat. Jadi niat itu adalah keinginan yang diri dengan perbuatan, dan dilakukan niat itu dekat dengan pekerjaan, dan asli niat tempatnya itu di hati. An-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jadi yang diucapkan, nah di sini sebagian dari mazhab Syafi'iyah afdolnya diucapkan. Mazhab Hambali tidak usah diucapkan. Artinya berbeda pendapat, nggak masalah. Kalau kita yang pakai Syafi'i pakai usul di fardhu boleh. Yang nggak pakai mazhab Syafi'i seperti Hambali nggak apa-apa, diem. Tapi di hati ada tuh, baru apa? Niat. Jadi niat asli itu tempatnya di sini. Lafaz ini ada yang menganjurkan, ada yang tidak. Ini tentunya tidak kita bahas. Jadi kalau ketemu ada imam usolli fardhu, ikut. Karena ada juga yang nggak ngerti. Saya nggak ikut di masjid itu, udah kenapa? Pakai usolli sholatnya, kedengeran. Itu bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Wah, ini mundur nih. Cari masjid yang lain yang diem. Atau yang biasa pakai usolli, denger imamnya Allahu Akbar. Wah, ini imam nggak pakai niat. Nggak ada kedengeran suaranya, dimundur. Daripada nggak sah, saya keluar. Salah. Niat itu adanya di hati. Afdolnya diucapkan menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut Hambali afdolnya nggak diucapkan. Arti masalah afdol, masalah intinya letaknya di hati itu sepakat. Alhamdulillah itu adalah niat. Jadi pembahasan tentang niat ini sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Dan kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pernah mengatakan, kam min amalin qalilin katharatun niyah, wa kam min amalin kathirin qallalatun niyah. Berapa banyak amal yang sedikit menjadi banyak pahalanya karena niat. Berapa banyak amalan yang banyak menjadi sedikit pahalanya gara-gara salah niat. Jadi ini kita taklim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lagi taklim seperti ini, niatnya jangan cuma menuntut ilmu. Berarti sedikit antum dapat pahalanya. Cuma niat ilmu doang, jangan. Saya datang ke sini pertama niat menuntut ilmu. Yang kedua pengen silaturahim. Ketiga saya pengen memakmurkan tempat ibadah. Yang keempat saya pengen ketemu ustadz, ketemu orang-orang soleh, ketemu dengan orang yang baik. Kelima untuk menghidupkan ini logik akal kita, karena akal itu digunakan untuk mempelajari syariat. Ini alhamdulillah untuk saya gunakan biar berpikir untuk syariat. Jadi datangnya itu bukan dapat satu pahala, dapat silaturahim, dapat memakmurkan rumah Allah, dapat bersyukur atas nikmat akal. Yang keempat untuk ketemu dengan ulama. Yang kelima untuk menuntut ilmu. Jadi dapatnya 5. Cuman kalau antum niatnya cuma satu, ya satu. Saya cuma untuk menuntut ilmu aja, ya sudah dapat itu aja. Makanya di sini berapa banyak amal tuh menjadi berlipat-lipat tergantung daripada niatnya. Antum begitu semua, kalau lagi melakukan ibadah niatnya yang banyak, sehingga dicatatnya banyak. Boleh jadi pas kalau antum cuma nuntut ilmu doang, tiba-tiba belajar dari awal sampai akhir tidur nggak dapat. Orang ilmunya lewat semuanya. Saya niat pengen mendapat ilmu, kagak dapat ilmu sama sekali, hilang semuanya. Kenapa? Tapi kalau nggak dapat ilmunya, tapi masih silaturahim dapat, memakmurkan rumah Allah dapat, mensyukuri nikmat akal dapat, dan seterusnya. Jadi niat ini yang merubah. Makanya di situ di dalam hadits Rasul yang lanjutannya, walikulli mri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang diniatkan. Dari kalimat likulli mri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan, berarti dalam satu ibadah itu nilai pahalanya beda-beda. Saya, bapak, ibu, itu beda, nggak satu tuh pahalanya. Ada yang gedean, ada yang kecil, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali, ada yang tidak berpahala. Walikulli mri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Saya, bukan berarti yang ngajar itu harus lebih besar pahalanya, tergantung niatnya. Kalau saya niatnya bukan karena Allah, boleh jadi yang hadir lebih besar pahalanya daripada saya. Jadi semua itu tergantung daripada niatnya. Dari kalimat likulli mri'in ma nawa menunjukkan bahwa setiap orang itu berbeda-beda walaupun dalam satu majelis. Di sini nggak sama pahalanya. Ada yang gede sekali pahalanya. Kenapa? Ikhlasnya betul-betul karena Allah. 2 dia pengen silaturahim, banyak niat-niat baik. Ada yang satu cuman dapat ilmu satu. Ada yang niatnya cuma silaturahim. Ada yang cuman pengen ketemu aja, pengen
ngerame aja, ngeriung, demen aja gitu, dapat pahala, tapi pahalanya sedikit tuh. Jadi tergantung beda-beda daripada niat-niatnya. Makanya Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis ini di awal kitab, supaya kita kalau hadir seperti ini niatkan yang banyak, niatkan yang baik-baik. Masalah hasilnya itu nggak usah dipikirin, karena seandainya kita niat untuk menuntut ilmu silaturahim, ternyata waktu sampai sini ustadznya nggak datang, kan ilmu udah nggak dapat. Yang kedua, ternyata udah jauh-jauh datang ke majelis, nggak taunya nggak ada jadi majelis. Tetap jangan dipikirin, tetap dapat tuh, kan dicatat niatnya. Jadi orang tidak akan pernah putus asa, tidak pernah pegel ketika niat baik ternyata tidak terlaksana. Sebagai penutup, sebelum kita buka sesi tanya jawab, di kitab Tathbitul Fuad, dan ini disebutkan juga di dalam hadis, dulu waktu Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, Nabi Ibrahim itu kan dibakar sama Raja Namrud ya, tapi dengan kuasa Allah, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim, hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Itu waktu Nabi Ibrahim dibakar, itu ada kejadian dua hewan binatang. Yang satu namanya Dafda, yaitu atau Dafda, apa namanya itu? Kodok. Yang satu lagi cicak. Jadi dua nih binatang. Yang kodok ngapain? Dia ambil air dari kubangan, ditaruh di mulutnya. Kemudian dia lompat, kemudian dia sembur itu apa? Api. Ya mulut kodok segede apa? Apinya Ibrahim yang membakar Ibrahim alaihissalam itu lapangan dikerok bro. Dibikin lubang dalam, ditumpuk dengan kayu, kemudian dibakar sampai mau ngelempar ini nggak bisa karena terlalu besar. Akhirnya pakai kayak ketepel gitu, Pak. Kayu diikat kayu-kayu terus karet ditarik Ibrahim di situ, baru dilempar. Karena waktu dilempar nggak bisa karena terlalu besar apinya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, api itu api yang membakar yang dibuat oleh Raja Namrud, kalau dibiarkan 45 hari baru mati. Berarti kan gede banget itu, 45 hari baru mati. Api unggun itu 45 hari baru mati, saking besarnya itu api. Kodok menyiram, mana mungkin bisa mati. Waktu ditanya, tentunya di dalam hadis tidak disebutkan secara detail, bisa kita baca dalam kitab Tathbitul Fuad, itu menceritakan secara detail. Malaikat datang kepada kodok itu, apa yang kau lakukan wahai kodok? Kata si kodok, saya ingin melempar atau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim dengan air yang aku bawa dari mulutku. Kata malaikat, apa kau tahu bahwa itu tidak mungkin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Kata kodok, saya tahu, tapi saya berbuat saja karena yang penting saya niat untuk membela Nabi Ibrahim. Saya niat ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Masalah hasilnya saya serahkan kepada Allah. Saya nggak mikirin hasil. Saya memikirkan adalah berniat dan berbuat. Hasilnya serahkan kepada Allah. Akhirnya Allah muliakan kodok. Sampai sekarang di dalam hadis kita dilarang membunuh kodok. Itu kalau dalam hadis Bukhari Muslim, jangan kamu membunuh kodok. Ternyata kodok nggak boleh dibunuh. Kalau misalkan musim hujan sekarang tiba-tiba kodok ada di rumah, ambil keluarin. Kalau geli ya usir begitu aja, usir. Jangan dibunuh, tidak boleh. Bahkan waktu itu ada seorang ahli pengobatan datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya lihat kodok ini ada jenis untuk bisa ngobatin orang, ada sedikit jadi obat. Boleh nggak saya bunuh ini kodok untuk jadi obat? Kata Rasul, jangan kau bunuh kodok itu. Jadi bunuh nggak boleh kodok sampai sekarang. Kenapa? Karena dia pernah berbuat baik, berjasa. Lihat kebaikannya dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang terus dijaga sampai yaumul kiamah. Ternyata memang kebaikan kita itu bukan hanya imbasnya kepada kita, tapi imbas kepada anak turunan. Anak turunan itu kena dengan kebaikan kita. Nah, ini luar biasa pemuliaan yang Allah berikan kepada kodok tadi. Yang satu lagi, cicak. Itu wazak, disebut wazak. Bisa cicak, bisa tokek, pokoknya yang sejenis itu. Dia malah niup-niup. Ya api ditiup-tiup kan jadi besar. Walaupun tiupan tokek, tiupan cicak kan sangat kecil, tapi niat dia itu ingin tambah besar itu api. Allah nggak lihat perbuatannya, Allah lihat niatnya. Jadi ternyata niat itu mempengaruhi apa yang akan kita peroleh. Maka
berniatlah yang baik dalam segala hal, sehingga kebaikan itu Allah akan berikan berpahala berlipat ganda kepada kita. Dan yang terakhir, niat adalah ibadah, dan niat tidak digoda sama setan. Jadi ibadah yang tidak digoda setan hanya ibadah niat. Jadi waktu pagi antum bangun dari tempat tidur, insya Allah saya niat ntar sholat duhur di kantor berjamaah, insya Allah sholat asar berjamaah, insya Allah pulang saya ingin mengejar sholat maghrib di rumah berjamaah. Niat itu, maka sudah dapat pahala itu. Niat saja sudah dapat pahala. Insya Allah nanti di kantor saya akan melakukan amal-amal soleh begini-begini kebaikan kita sebut niat, dapat pahala. Dan tidak digoda sama setan. Waktu mau melaksanakan baru digoda sama setan. Kayak kita niat ntar malam nih, insya Allah nanti malam saya mau tahajud. Waktu niat begitu nggak digoda sama setan. Waktu mau bangun tahajud baru digoda sama setan. Kata setan, nggak apa-apa dah niat yang banyak, yang penting waktu melaksanakan baru saya goda. Makanya niat itu gampang. Niat itu gampang, padahal niat itu ibadah. Alangkah indahnya kita berniat yang baik setiap hari sehingga ibadah dicatat dengan mudah sekali. Kalau niat aja nggak bisa, nggak mungkin amalnya. Karena amal itu digoda sama setan, niat nggak digoda sama setan. Kalau yang nggak digoda setan aja nggak bisa, apalagi yang digoda. Niat baik aja belum, apalagi beramal baik, tidak mungkin. Oleh karena itu, mulailah hari kita dengan niat-niat yang baik. Insya Allah kebaikan akan selalu mendapatkan atau diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib atas penyampaian tausiahnya. Lalu selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab seperti biasa untuk 2 pertanyaan offline dan 2 pertanyaan online. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Habib bertanya. Tadi disampaikan bahwa inna a'malu biniat, segala sesuatu tergantung pada niat. Saya izin menanyakan, jika perbuatan itu tidak diridhoi Allah tetapi niatnya baik, itu bagaimana Ustadz? Contohnya pada zaman dahulu itu ada si pitung begitu kan, mencuri mencuri, perbuatan mencuri ke company, tetapi niatnya dia ingin membahagiakan atau membantu orang-orang Indonesia begitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Jika demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada lagi? Apa langsung? Mungkin 1 pertanyaan lagi biar nanti sekaligus dijawab. Ada yang ingin bertanyakan? Tidak ada, berarti Habib silakan dijawab. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Pertama kita memang disuruh berbuat, disuruh beramal, tetapi nanti amal itu sekali lagi tidak bisa diterima secara langsung kecuali dengan ada keikhlasan. Dikatakan di situ apa? Dikatakan di dalam mukhlisina lahuddin. Dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita untuk beribadah kecuali dengan penuh keikhlasan dan lahuddin. Kata-kata lahuddin ada yang menafsirkan ada tuntunan agamanya. Berarti ikhlas itu harus didasari ada tuntunan agama. Kalau kita ikhlas tapi pekerjaannya itu memang sudah ikhlas, sudah bagus, tapi pekerjaannya nggak ada tuntunan agama, maka tidak bisa diterima. Misalkan sholat asar 4 rakaat aja gede banget pahalanya, saya bikin 6 sholat asar ini 6, ikhlas karena Allah, nggak bisa diterima. Saat ini kan banyak kan, kalau banyak kan biasa banyak kan pahalanya, ini boleh dikit 4 aja gede, apalagi nggak ada tuntunannya, nggak mukhlisin lahuddin, nggak ada terima. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau bikin 4 rakaat gimana? Nggak bisa. Bukan masalah ikhlas, tapi ikhlas benar, tapi yang kedua harus ada apa? Ada tuntunan agama. Itu berarti semua amal ibadah tentunya yang pertama harus ikhlas, tapi yang kedua ada tuntunan agama. Maka di dalam hadis la yuqbalul amalu illa binniyati wa la tuqbalun niyatu illa bil ikhlas. Wala yuqbalul ikhlasu illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima amal itu kecuali dengan niat. Niat tidak diterima kecuali dengan ikhlas,
ikhlas tidak diterima kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak cukup niat ikhlas, tapi juga harus ada tuntunan ajaran agama. Lalu bagaimana Ustaz? Maksiat tapi niatnya lillahi ta'ala gitu, niatnya baik. Maka kata ulama di dalam hadis Saddad ibn Aus dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, Allah itu baik, Allah itu suci, tidak menerima dari hal-hal kecuali yang suci. Maka ketika kita bersedekah dari duit orang nggak diterima, karena kita sedekah bukan milik kita. Atau saya sedekah tapi dari ngambil apa? Uang orang saya ambil terus saya bantu orang, itu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena sedekah dari duit yang tidak baik, maka tidak sah. Kecuali tadi dianggap, oh kalau cerita segitu misalkan, oh ini ternyata company penjahat Belanda, tukang apa ngambil hak orang lain diambil lagi, itu lain lagi. Itu jangan dikiasin sekarang dengan orang-orang yang sekarang. Tuh ada orang kaya, saya ambilin duitnya terus saya sedekahin, kayak sepitung, itu bukan penghitung. Cerita Robin Hood juga nggak begitu kan. Robin itu kan penjahat, artinya dia ngambilin hak orang lain secara zalim, diambil baru dibagikan, itu lain. Karena itu adalah hak, apa itu boleh, dalam artinya itu haknya bukan hak dia, itu memang harus diambil untuk apa punya orang. Tapi kalau orang-orang yang biasa itu tidak bisa kita ambil dari apa orang-orang kaya, kita ambil langsung aja kita sedekahin. Niatnya berikhlaskan maupun nggak bisa, karena itu tidak baik. Jadi kalimat beramal soleh itu harus ada tuntunan agama dan niatnya. Tapi kalau kemaksiatan maka tidak dihitung. Walaupun niat ikhlas nggak ikhlas tetap nggak dapat hitungan, karena maksiat tidak dihitung niat. Jadi yang dihitung niat itu amal soleh. Misalkan saya ini melet siapa? Melet perempuan itu biar cinta sama saya. Wah itu melet kan nggak benar. Niatnya ikhlas. Ikhlasnya pengen nyelamatin dia. Wah pengen gayanya pengen apa? Pengen nyelamatin daripada dapat dia nggak benar, mendingan dapat saya dipelet. Nggak boleh. Walaupun ikhlas itu caranya salah. Jadi kemaksiatan itu tidak bisa dengan apa? Niat. Atau saya pusing saat banyak pikiran makanya saya mabuk, niatnya biar ngilangin pikiran, nggak sumpah daripada saya suudon. Wah nggak ada Pak, Anda itu niat salah. Itu niatnya benar, cuman perbuatannya apa? Maksiat. Jadi maksiat itu dihitung tetap maksiat walaupun niatnya apa? Niatnya bagus. Niatnya bagus karena tidak ada maksiat dengan niat bagus. Ini adalah merupakan hal yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk kesempatan bertanya. Ataupun secara online mungkin ada yang ingin bertanya. Gimana Mas Arya, ada pertanyaan? Saat ini tidak ada ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, ada sedikit kutipan dari kita, yaitu terkait pembahasan niat ini. Yang pertama adalah niat itu bisa merubah sesuatu yang tidak bernilai ibadah menjadi ibadah. Dan yang kedua, niat bisa menentukan sah dan tidak sahnya ibadah. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan semua hajat-hajat kita, mengangkat segala kesulitan kita, mengampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan kita keluar dari tempat ini kecuali semua kesulitan kita sudah diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara kita dan keluarga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita yang belum dikabulkan di tahun-tahun lalu semoga dikabulkan di tahun ini. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah untuk kita dan keluarga kita agar selalu mendapatkan pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa sartaha birahmatika ya arhamar rahimin.
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah untuk acara tausiah sore hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Kami selaku panitia memohon maaf jika ada salah kata baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan untuk menutup tausiah sore hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.